memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta nikmat-Nya kepada kita semua, di antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, walafiat dan nikmat yang lainnya. Salawat dan salam marilah kita curahkan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Dengan doa anak saudara. Kemudian kami akan sampaikan juga promo Ramadan 1443 Hijriah, antara lain saldo pada tanggal 13 April sebesar 4.562.000, pemasukan sebesar 756.000 rupiah, jumlah sebesar 5.318.000 rupiah, pengeluaran sebesar 400.000 rupiah, saldo akhir hingga saat ini sebesar 4.318.000 rupiah. Jazakumullah khairan katsiran kepada para jamaah yang telah mengizinkan hartanya untuk berinfak maupun bersedekah di Masjid Jami Al-Muhajirin. Semoga amal Bapak Ibu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibahagiakan berlipat-lipat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Lalu kami mengucapkan terima kasih kepada RT 5 yang telah memberikan takjil untuk berbuka puasa di Masjid Jami Al-Muhajirin. Semoga kebaikan Bapak Ibu dibalas dengan beribu-ribu kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penceramah dipersilakan. Wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram, khususan ila ruhi Haji Mukhtar Husain bin Hawa wa ila ruhi Ustaz Effendi bin Hawa wa ila ruhi Ustaz Mursid bin Hawa wa ila ruhi Haji Suhaji bin Hawa wa ila ruhi Haji Mehmet Mukmin bin Hawa wa ila ruhi Haji Yayat bin Hawa wa ila ruhi seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin yang sudah almarhum maupun almarhumah, mohon disebut, yang tertinggal. Inna Allah yuli darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Sayyidillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin, ala nikmatil iman wal islam wa ala nikmatit ta'ah wal ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi mubayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin was-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramun yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para kiai, para ustaz, ustazah, para hujjah, para tokoh, bil khusus Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Bapak Tian Kamaluddin LCMA, juga imam besar, imam rawatib kita yang saat ini sedang keluar, Bapak Ustaz Reza Al-Fajari,
Tak ketinggalan orang tua kita, sohib kita, juga tokoh kita, Bapak Haji Asmar Al-Batawi Jembatan Besi, yang sekarang sudah tambah titelnya menjadi DRS dan MA. DRS di rumah saja, MA di Masjid Al-Muhajirin. Beliau ada di tempat inilah kesehariannya. Jadi kalau tidak ada, berarti lagi terapi beliau. Juga tak ketinggalan orang tua kita, Bapak Haji Diantoro, Bapak Guru Amin, dan seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi saya yakin semuanya punya nama yang saya hormati, dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, bahwa memasuki malam yang ke-13 ini kita masih diberikan nikmat karunia yang tiada terhingga, baik yang sifatnya ikhtiari maupun ittirari. Ikhtiari, kita bisa bergerak, berjalan, duduk, makan, dan sebagainya sebagai ikhtiar usaha kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir duduk bersama di Masjid Al-Muhajirin. Juga nikmat ittirari, nikmat yang tidak kita minta. Jantung kita bergerak, umur kita masih diberi oleh Allah, bahkan nafas kita masih keluar masuk, dan saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut inilah kita dapat hadir dalam rangka menunaikan salah satu ibadah mafdhah, yakni sholat isya berjamaah, sekaligus sholat sunnah, tarawih, witir, dan sebagainya, sebagai rangkaian amalan sunnah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, sholat kita, tadarus kita, sedekah kita, maupun ibadah lainnya yang ghairu mafdhah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memasuki malam yang ke-13 ini, berapa banyak saudara-saudara kita yang sudah tumbang, sehingga di jalan suasana seperti bukan bulan Ramadan lagi. Ini mungkin disebabkan mereka tidak siap dan tidak mengadakan persiapan sebelumnya. Ya, karena ulama menganjurkan sebelum masuk bulan Ramadan, bulan Rajab, harus sudah ada persiapan baik fisik maupun mental, sehingga membiasakan diri dengan ibadah sunnah, ya seperti puasa sunnah, kemudian tadarus dan sebagainya. Ini merupakan pemanasan, sehingga ketika kita masuk bulan Ramadan, kita sudah tidak kaget lagi. Ya, karena mereka tidak siap, sehingga mereka banyak yang kapok pada hari ini, ya, tidak mendapatkan kesempurnaan untuk melakukan ibadah bulan Ramadan sampai akhir. Ya, bahkan ada yang persiapannya 6 bulan sebelumnya katanya, ya, kata ulama. Ya, kita juga sering mempersiapkan 6 bulan sebelumnya, tapi biasanya yang berkaitan dengan lebaran, biara puyuh, ayam, sehingga 6 bulan berikutnya sudah patut dipotong ketika memasuki lebaran. Tapi kalau para ulama, persiapannya adalah dengan persiapan ibadah, ya, berbeda dengan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah yang sampai terakhir nanti, sehingga mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, bahwa sebagaimana kita maklum bahwa yang membuat Ramadan ini istimewa
momentum yang terpenting yang ada di dalam bulan Ramadan, karena di dalamnya diturunkannya kitab suci Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas mubayyinatin minal huda wal furqan. Kalau bulan Ramadan menjadi mulia karena diturunkan Al-Quran, juga ada hari yang mulia karena hari itu diturunkan Al-Quran, yaitu hari Nuzulul Quran. Dan tempat yang paling mulia adalah tempat diturunkannya Al-Quran, yaitu Tanah Haram, Mekah Al-Mukarramah. Juga orang yang paling mulia di muka bumi adalah orang yang diamanati untuk menyampaikan Al-Quran dan menerima wahyu dari Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga malaikat yang paling mulia adalah malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan wahyu kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini supaya kita juga dimuliakan oleh Allah, maka ada hadis yang mengatakan, hadis riwayat Bukhari, bahwa khairukum man ta'ala al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kata Allah, ya, ini Nabi yang menyampaikan, bahwa orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan alhamdulillah, ya, di masjid kita ini ada pakar Al-Quran, ada pakar fikih. Ya, beliau ini adalah ada Ustaz Tian Kamaludin LCMA, juga ada Ustaz Reza Al-Fajari yang beliau adalah hafid Al-Quran. Ini adalah merupakan aset yang sangat berharga di lingkungan kita. Kalau Allah bahkan penduduk langit memandang Al-Muhajirin bukan karena ada konglomerat pejabat maupun aparat, tapi karena di situ ada ahlul Quran, ahlul ilmi, ada ulama sebagai penerus perjuangan estafet baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini merupakan keuntungan bagi jamaah Al-Muhajirin ini untuk senantiasa dekat dengan ulama, karena nanti pada suatu saat ketika kita digiring oleh Allah memasuki surga, ada jamaah yang nyingsal, yang tidak ikut jamaah Al-Muhajirin. Kenapa? Ya karena mereka setengah hati dalam mendukung keberadaan kepengurusan Masjid Al-Muhajirin, sehingga mereka bersama-sama masuk surga bersama para imam, para muazin, tapi ada sebagian yang berjalan menuju ke tempat lain, mencari tempat lain. Ini adalah sebagai bukti bahwa ketika kita hidup di dunia tidak mendukung sepenuhnya ahlul Quran dan ahlul ilmi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini mari kita dukung para ahli fikih, para ahlul Quran, karena ahlul Quran adalah ahlullah, orang yang mahir di dalam Al-Quran, apalagi hafid, adalah diakui sebagai keluarga Allah. Oleh karenanya jangan sekali-kali ada rasa, apalagi menjauhi, membenci dan sebagainya kepada ahlul Quran. Artinya kalau kita benci kepada ahlul Quran, sama saja kita membenci Allah, dan Allah tidak akan ridho kemanapun kita mencari keberkahan selagi kita tidak menghormati guru-guru yang ada di sekitar kita, karena mereka inilah yang akan memberikan syafaat nanti, ya, sebagai wasilah untuk bertemu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mengajarkan. Bagaimana dengan yang belajar? Tentunya kita juga mulia selagi ada niat untuk belajar Al-Quran, bahwa belajar Al-Quran sejatinya sangat mudah. Al-Quran itu hanya 2026 kosakata. Seandainya kita belajar secara rutin, dihafal, ya, pasti kita akan bisa
memahami Al-Quran. Kenapa saya katakan pasti? Karena Allah sendiri yang berjanji, walaqad yasarnal Quran lizikri fahal min mudabbir. Wa dan lakot lak sungguh kata Allah, ya, aku mudahkan belajar Al-Quran untuk mengingatku, kata Allah, bagi orang-orang yang mau mengambil peringatan. Padahal mudakir, apakah kalian tidak mau mengambil peringatan, kata Allah. Dan ayat ini berada di surah Al-Qamar, diulang sampai 4 kali. Artinya ya, ini sebenarnya tergantung kita, ya, bahwa Quran itu cuma 3 kata, ya, fi'il, isim, dan huruf. Kalau isim sekitar 47%, kemudian fi'il 27% koma sekian, dan huruf 37, sekian persen. Jadi kita belajar Al-Quran mulai dari huruf. Ya, huruf itu seperti inna dan saudaranya, kemudian kana dan saudaranya, dan sebagainya. Ketika kita hafal kosakata yang jumlahnya 2026 kosakata, kemudian 936 itu yang diulang-ulang dan berada di surah Al-Baqarah, maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Nabi, orang yang mahir di dalam Al-Quran, maka dia akan bersama para malaikat, dan orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran, maka dia mendapat pahala 2 kali lipat. Artinya, sekalipun kita bukan ahli di dalam Al-Quran, kalau ada niatan belajar, di situ tetap berpahala, yakni mendapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya sebagaimana kita berbicara dengan anak kecil, bayi yang baru belajar ngomong misalnya, walaupun kata-katanya tidak bisa dipahami, tentu kita akan senang mendengarnya, dan kita akan terus memancingnya agar kata-katanya itu bisa dipahami. Begitu juga kita, ketika kita hanya bisa membaca saja, tidak bisa memahami, Allah pasti memahami apa-apa yang kita katakan atau yang kita baca. Namun bukan sebatas itu seharusnya. Kita harus ada usaha untuk terus belajar memahami Al-Quran sebagaimana anak kecil terus belajar ngomong yang akhirnya bisa dipaham oleh pendengar. Oleh karenanya Quran ini kelak akan datang kepada kita memberikan syafaat. Oleh karenanya mari ya, melalui kultum yang sangat singkat ini, saya hanya mengajak khususnya kepada diri saya dan umumnya kepada jamaah sekalian, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Karena paket Ramadan adalah paket Al-Quran, juga paket menjaga lisan, juga paket sedekah. Ketika paket ini kita lakukan, kita jalankan dengan baik, maka kita mendapatkan pahala yang sempurna, yakni dirindukan oleh surga Allah.